Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini setelah mendengarkan pembacaan Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh, Anda pasti sudah mengetahui arti dari cerita tersebut. Jika belum, saya ingin menceritakan secara ringkas. Dalam cerita tersebut terdapat 10 gadis yang sedang menunggu mempelai di depan ruang perjamuan kawin. 5 dari gadis tersebut, gadis-gadis bijaksana, sudah mempersiapkan minyak lentera cadangan just in case atau sebagai backup minyak lentera mereka kehabisan bahan bakar. Tetapi 5 gadis lainnya tidak membawa minyak cadangan. Mereka dijuluki 5 gadis bodoh karena belum mempersiapkan minyak lentera cadangan. Setelah berjam-jam menunggu, mempelai belum datang. Dikarenakan itu, mereka semua tertidur. Setelah beberapa jam kemudian, salah satu dari penjaga berteriak bahwa mempelai akan segera datang, dan akhirnya 10 dari gadis tersebut terbangun dan melihat bahwa lentera mereka kehabisan bahan bakar. Yang 5 gadis bijaksana segera mengisikan lentera mereka, tetapi diminta setengahnya oleh 5 gadis yang bodoh. Mereka meminta setengah dari minyak lentera mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa minyak lentera mereka tidak akan cukup untuk dibagi setengah dan menyuruh mereka untuk membeli pada penjualan terdekat. Selama 5 gadis tersebut sedang membeli minyak lentera cadangan, minyak lentera tambahan pada penjual terdekat, 5 gadis bijaksana tersebut diminta untuk masuk oleh salah satu penjaga pintu. Dan karena itu, penjaga pintu membiarkan mereka masuk, dan penjaga pintu tersebut mengunci pintunya agar tidak ada orang yang dapat masuk lagi. Setelah membeli minyak cadangan, 5 gadis tersebut balik ke depan ruang perkawinan dan meminta agar penjaga pintu tersebut dapat memasukkan mereka. Tetapi penjaga pintu tersebut mengatakan bahwa sejujurnya saya tidak mengetahui Anda siapa, dan dikarenakan itu dia tidak membiarkannya masuk. Cerita tersebut adalah umpama ketersediaan kita menghadapi kematian atau wafat. Jadi intinya adalah agar kita sebagai manusia dapat mempersiapkan diri menghadapi hari terakhir kita di muka bumi ini yang tidak seorang pun mengetahui kapan. Dikarenakan itu, di dalam konteks Alkitab, Tuhan sendiri yang menceritakan cerita tersebut, memperingatkan kita untuk selalu bersiap-siap akan kematian kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. 5 gadis yang bijaksana adalah eufemisme untuk mereka yang sudah bersiap untuk wafat kapanpun itu. Seperti misalkan mereka yang sudah berdoa, sudah bertobat, sudah melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka intinya sudah siap menghadapi Tuhan. Mereka sudah siap akan kematian. Dan 5 gadis bodoh tersebut adalah mereka yang belum bersiap untuk wafat. Mereka yang belum berdoa, yang belum bertobat, yang belum kemungkinan besar sudah menjalankan atau kemungkinan besar sudah melakukan hal-hal baik dalam kehidupan mereka, tapi belum cukup. Di luar konteks Alkitab ada juga frase bahasa Latin yang berbunyi memento mori. Memento mori itu apa? Memento mori adalah kalimat bahasa Latin yang artinya adalah ingatlah akan kematian. Meskipun kalimat tersebut terdengar sedih dan gelap, kalimat tersebut adalah fakta. Fakta itu adalah kita sebagai manusia adalah mortal, bukan immortal. Kita sebagai manusia dapat expire, kita dapat kadaluarsa, kita dapat wafat dan meninggalkan muka bumi ini. Tapi kita tidak tahu kapan hal tersebut dapat terjadi. Hanya Tuhan yang Maha Esa mengetahui hal tersebut. Kapan, bagaimana, di mana hal tersebut dapat terjadi, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan Maha tahu, Tuhan mengetahui semuanya. Apa yang saya akan bicarakan setelah ini, Tuhan akan tahu. Tuhan akan tahu jika apa yang saya akan lakukan setelah melakukan khotbah ini. Tuhan tahu apa yang saya sedang pikirkan sekarang. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian yang sedang mendengarkan saya, apakah kalian mengetahui apa yang saya bicarakan? Bukan. Apakah kalian tahu apa yang saya pikirkan? Apakah kalian tahu apa yang saya akan lakukan setelah ini? Apakah kalian tahu apa yang saya ingin bicarakan setelah ini? Tidak, kemungkinan besar 90%, 80%, 70%, 60%, 50%. Tidak ada yang tahu secara pasti. No one knows for sure.
Hanya Tuhan yang Maha Esa mengetahui apa yang saya ingin bicarakan setelah ini. Tuhan tahu kapan kiamat itu. Kita sebagai manusia tidak tahu kiamat itu kapan. Ada yang dibilang 2012 akan kiamat. Ada yang bilang juga beberapa orang-orang di internet 2015, 2018, 2020 dikarenakan COVID ini kiamat. Mereka tidak tahu apapun. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada apapun di dunia ini yang Tuhan yang Maha Esa tidak tahu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang akan hidup selama-lamanya kecuali bumi dan langit. Dan meskipun itu, bumi pun akan hancur. Matahari akan meledak. Jika mendengar teori para ilmuwan bahwa matahari kita sebentar lagi akan meledak atau semacamnya. Kehidupan kita ada di dalam tangan yang Maha Esa. Dan masa depan kita sudah diketahui oleh Dia. Tuhan tahu. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, Tuhan tahu apa yang kita akan bicarakan apa yang kita akan lakukan setelah ini. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan sekarang. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita bukan berarti bahwa Tuhan sudah tahu tentang masa depan saya. Oke, tenang saja. Kehidupan saya sudah di tangan Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak perlu melakukan apapun yang lain. Tenang saja. Bukan berarti kayak begitu. Bukan. Jangan lakukan seperti itu. Itu namanya pasrah. Tapi bukan pasrah yang benar. Pasrah ataupun menyerahkan diri kepada Tuhan adalah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu untuk memberi kehidupan kita kepadanya, untuk percaya dan selalu percaya bahwa Dia akan selalu menemani kita sampai awal sampai akhir. Yang dapat kita lakukan selain itu adalah untuk berbuat yang maksimal, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi diri kita sendiri. Meskipun masa depan kita sudah diketahui oleh Tuhan yang Maha Esa, kita sebagai umat manusia tidak tahu apa yang Tuhan pikirkan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Tuhan Maha tahu, kita sebagai mortal tidak mengetahui apapun yang Tuhan ketahui. Sebagai contoh, melakukan hal secara maksimal. Misalkan saya ingin memenangkan lomba speech, saya akan bekerja keras, saya akan latihan dalam bahasa Inggris dengan personal trainer. Saya akan latihan dengan siapapun itu yang mempunyai jam terbang yang lebih panjang daripada saya di dalam bidang tersebut. Saya akan berlatih, bekerja keras sekeras mungkin. Tapi outcome-nya atau hasilnya terserah Tuhan. Saya akan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengetahui apa masa depan saya. Masa depan saya antara menang lomba tersebut, kalah dengan lomba tersebut, itu terserah Tuhan. Jika outcome-nya saya menang, saya akan bahagia, saya akan happy, saya akan super happy. Saya akan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa saya telah menang. Tanpa bantuan Dia, saya tidak akan dapat menjalankan hal tersebut. Saya akan bahagia, saya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Intinya saya berbahagia. Tetapi apa yang terjadi jika lainnya yang terjadi, yaitu saya kalah? Apakah saya depresi? Apakah saya sedih? Kemungkinan besar saya akan sedih. Kemungkinan besar saya akan jatuh. Saya akan merasa down. Saya akan merasa bahwa kehidupan saya sudah tidak ada maknanya atau apapun. Tapi itu jika saya belum dewasa, saya belum mature, saya belum merasa bahwa tangan saya kehidupan saya ada di tangan Tuhan. Itu ketika saya belum mature. Tapi setelah apa yang terjadi setelah saya mature, apa yang terjadi setelah saya dewasa, apa yang saya pikirkan setelah saya mencapai hal tersebut, telah mencapai kedewasaan, saya akan bangkit, saya akan rise up, saya akan bangkit dari keterpurukan saya akan bangkit dari kedepresian saya akan bangkit dari kesedihan saya dan menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan melakukan hal tersebut dikarenakan saya tahu bahwa kehidupan saya dan rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan kebahagiaan, rancangan yang tidak akan menjatuhkan kita sebagai manusia.
Tuhan maha baik, Tuhan dan Tuhan maha tahu. Tuhan juga adalah maha adil, selalu ingat itu. Tetapi hal ini bukan berarti umat manusia tidak dapat hidup dengan bersuka cita. Sesungguhnya cerita 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh memberitahu kepada kita cara yang benar untuk menjalani kehidupan kita. Caranya adalah untuk menjalani kehidupan dengan kesabaran dan dengan keuletan. Meskipun tidak tertulis hal tersebut, kita dapat temukan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut, seperti 10 gadis tersebut menunggu berjam-jam dikarenakan mempelai pun belum datang. Kemungkinan besar saya bukan ahli geografi ataupun geologi atau semacamnya, tetapi saya bisa menggunakan logika. Mereka menggunakan lentera, mereka membawa lentera. Kemungkinan besar peristiwa tersebut terjadi pada malam hari ataupun pada hari yang dingin. Jika mereka mempunyai kesabaran yang besar, mereka pasti akan menunggu sampai akhir. Mereka ingin tahu siapa yang akan menjadi siapa yang akan dikawinkan. Mereka akan menunggu sampai berlama-lama untuk mengetahui siapa menjadi yang akan dikawinkan. Tetapi jika mereka tidak memiliki kesabaran yang besar atau kesabaran mereka sedikit, mereka pasti akan mereka akan mengatakan bahwa aduh, nah ini lama sekali ya, ini kok lama banget, ini dia macet di jalan atau semacamnya, dia macet ya. Ada mobil nggak sih di zaman kita sekarang? Udahlah, aku balik aja, lama ini, dingin, mendingan di rumah bisa tenang, bisa hangat, bisa terang daripada di gelap-gelapan, dingin banget. Udah, mendingan pulang aja, bye bye, adios. Mereka akan melakukan mereka kemungkinan besar akan melakukan hal tersebut. Kemungkinan besar mereka udah langsung meninggalkan lokasi tersebut dan balik ke rumah mereka. Tapi mereka tidak. Dalam cerita tersebut mereka tetap menunggu sampai hasilnya, outcome-nya. Mereka menunggu sampai outcome. Mereka determine intinya. Sebagai tambahan untuk menjalani kehidupan, kita harus tabah. Kita harus selalu tabah dalam menjalani kehidupan kita ini, karena semua yang terjadi dalam kehidupan ini, seperti saya bilang sebelumnya, adalah bagian dari rancangan Tuhan. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Apapun yang saudara sekalian sedang mengalami sekarang, mau itu sesuatu yang bahagia ataupun sedih, saudara sekalian, janganlah putus asa, karena pasti ada jalan keluarnya. Tuhan selalu memiliki jalur keluar dari masalah tersebut, karena Tuhan mengetahui batas-batas kita secara individual. Tuhan tahu kita tuh batasnya di mana. Tuhan tahu batas kita secara individual. Misalkan saya adalah seorang yang bagus dalam bahasa Inggris. Saya bagus dalam bahasa Inggris, musik. Tuhan akan menguji saya, tetapi bukan menguji saya di luar bidang saya. Misalkan saya seorang bagus bahasa Inggris atau bagus dalam musik, saya diuji dalam bidang matematika. Itu tidak make sense, itu tidak adil dan tidak masuk akal. Tuhan kemungkinan besar akan menguji saya pada bidang-bidang yang saya sedikit, yang saya kurang ataupun yang saya paling mengetahui, yaitu misalkan bahasa Inggris ataupun musik. Tuhan akan menguji saya pada bagian itu. Nah, tetapi dalam proses pengujian tersebut ada 2 outcome atau 2 hasil. Peristiwa ini adalah peristiwa yang saya namakan make or break, di mana mental seorang manusia akan diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mental kita akan diuji, apakah kita dapat make atau menjadi manusia yang baru, better than before, menjadi manusia 2.0, 3.0, menjadi manusia yang intinya itu lebih baik daripada versi sebelumnya, menjadi manusia yang semakin tangguh, semakin kuat secara mental ataupun fisik, mungkin akan intinya semakin kuat dan mental dan determine akan menjalani kehidupan, siap akan tantangan-tantangannya. Kamu jual, saya bayar. Seperti begitu.
What you throw at me, I will catch. Intinya begitu saudara-saudara sekalian. Tapi saya membicarakan tentang bagian make, dan selanjutnya ada bagian break. Beberapa dari umat manusia, yaitu kita, ada beberapa dari kita yang kemungkinan masuk ke dalam kategori ini, kategori break, di mana mental seorang manusia akan hancur lebur dalam pengujiannya. Intinya seperti ulangan. Ada beberapa yang sudah belajar dan mendapatkan nilai A atau A+ mungkin. Ada beberapa yang dapat E, C, D, atau kalau misalkan mau B. Ada beberapa juga orang pasti sedih untuk mendapatkan nilai 80 atau mungkin 70. Ada beberapa dari mereka yang dalam pengujian tersebut akan depresi, akan sedih. Mereka lebih memilih membunuh diri mereka atau menyelesaikan kehidupan mereka right then and there pada saat tersebut, daripada menjalaninya, daripada rise up dalam ujian tersebut dan untuk melihat bahwa ini tuh storm, ini tuh kita dalam badai, dan setelah badai pasti ada rainbow, pasti ada pelangi di akhir badai, pasti ada terang di akhir gelap atau semacamnya. Mereka lupa bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan knows what's best for us. God knows what's best for us. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu batas-batas kita. Sekali lagi, Tuhan tahu batas-batas kita. Tuhan tahu apa batas secara mental kita, dan Dia ingin menguji apakah kita dapat menjadi manusia baru atau mental kita dapat hancur lebur. Tuhan pasti akan tahu cara yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan tahu jalur hidup kita. Tuhan tahu apakah kita akan membunuh diri atau kita akan melanjutkan kegiatan-kegiatan sehari kita. Tuhan tahu. Meskipun hal tersebut, terkadang umat manusia menyepelekan waktu yang telah diberi dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya ketika semua sudah selesai dan waktu kita di dunia ini telah genap, kita menyesal tentang hal-hal tersebut. Kita merasa bahwa harusnya kita melakukan hal yang lain, harusnya kita melakukan sesuatu yang berbeda, kita harusnya melakukan hal yang lain daripada hal atau aksi yang kita lakukan pada hal tersebut. Misalkan seseorang siswa SMA melaksanakan ulangan sejarah yang pada hari sebelumnya, pada jauh-jauh hari dia belum belajar, dia belum mempersiapkan diri, dia belum mengetahui materinya, dia masih kurang jelas, tapi dia tidak berusaha untuk memperjelaskan kepada dirinya sendiri. Dan dikarenakan itu, setelah ulangan tersebut mungkin pada hari yang sama, dia mendapatkan nilai jelek. Dia mendapatkan nilai D, E atau enggak F. Atau misalkan dalam konteks nomor dapat 60, remet di bawah KKM. Dia akan merasa denial, dia akan merasa bahwa itu bukan kesalahan dia. Dia pasti akan melakukan hal seperti ini. Mana sih nih guru? Gurunya nggak jelas nih, Pak X, Bu Y. Ngajar nggak jelas nih. Ampun dah. Harus jadi guru, ampun dah. Gua tuh nggak ngerti. Ini pada ngomong apa sih? Nggak jelas juga nih pelajaran. Pelit-pelit banget sih. Pasti mereka akan merasakan hal tersebut. Mereka pasti akan denial. Tetapi lama-kelamaan mereka akan sadar. Bener juga. Harusnya gue lebih rajin aja tadi harusnya. Andaikan saya bisa memutarbalikkan waktu sampai hari sebelum ulangan, atau mungkin dalam konteks COVID, memutar balik waktu dan mencatat soal-soal dan mencari jawabannya di internet. Kalau dalam konteks COVID-19 atau lockdown atau PJJ terus macamnya, itu dalam konteks COVID atau COVID-19, mereka pasti akan menyadarkan dan mereka akan regret, mereka akan menyesal bahwa mereka telah melakukan hal tersebut. Dan terkadang umat manusia tuh dikarenakan itu mereka merasa bahwa
Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil ya, Tuhan sama sekali nggak adil sama saya nih, Tuhan nggak adil, ampun dah. Kenapa teman saya A dapat nilai 100 tapi saya dapat nilai 50 atau KKM? Gimana sih, nggak adil orang ini, ampun dah. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena itu adalah jebakan, dan itu adalah salah satu bagian dari ujian kita itu. Tuhan menguji kita, apakah kita loyal atau kita unloyal, apakah kita akan tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Dia, atau kita mengingkar Dia, kita merasa bahwa kita tuh ditinggalkan olehnya. Jangan seperti itu saudara sekalian. Jangan seperti itu saudara sekalian. Itu adalah jebakan, dan itu adalah bagian dari ujian kita. Umat manusia itu terkadang lupa bahwa kita ditemani oleh Tuhan Yang Maha Esa dari awal sampai akhir. Bukan awal sampai akhir ulangan doang. Bukan awal sampai akhir ulangan saja. Bukan awal sampai akhir interview dengan mantan bos, atau bukan awal sampai akhir lagi berkencan dengan mantan pacar atau semacamnya. Bukan cuma di situ doang, saudara sekalian. Tuhan Yang Maha Esa menemani kita dari awal sampai akhir zaman. Kita akan ditemani oleh Dia dari awal kita lahir sampai akhir kita, yaitu waktu kematian atau wafat. Kita akan selalu ditemani. Tuhan Maha Penyayang. Tuhan adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Tetapi selalu ingat, jika ada ujian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada percobaan, ada permasalahan, jangan langsung mengingkar Tuhan. Jangan langsung bilang, aduh gak adil Tuhan, ya ampun dah, gak adil sama sekali. Tuhan juga Maha Adil. Ingat itu, jangan bilang kalau Tuhan tidak adil. Selalu ingat bahwa Tuhan itu Maha Adil. Antara Dia ingin menguji kita, atau Dia ingin memberi kita konsekuensi dari apa yang kita pernah lakukan sebelumnya yang bersifat berdosa atau semacamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini untuk bergabung dengan Yang Maha Esa di kerajaannya, yaitu surga. Dikarenakan itu, kita harus melaksanakan kehidupan ini dengan hati yang tulus dan penuh dengan kesabaran. Karena menurut saya, lebih baik menikmati kehidupan ini selagi berlangsung daripada menjalani kehidupan kita dengan berat hati dan ketidaktulusan, ketidaksabaran sebelum waktu kita di dunia ini sudah genap. Karena yang pasti pada akhirnya, jika kita melaksanakan dengan berat hati dan tanpa kesabaran, kita pasti akan menyesalkan hal tersebut. Kita pasti akan regret. Kita pasti akan menyesal pada waktu kita melakukan hal-hal yang buruk atau semacamnya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kesimpulannya adalah, bersiap-siaplah, karena kegenapan waktu kita di dunia ini akan datang bagaikan pencuri pada malam hari. Tidak akan kita ketahui, tidak akan sama sekali. Bersiap-siaplah, dan selalu ingat, memento mori. Terima kasih telah mendengarkan ceramah saya.